kita perhatikan adalah tetap kandungan senyawa kimianya itu harus ada. Nah, tentunya di dalam pemeriksaan mutu simplisia, nanti kalau kamu bekerja di perusahaan obat tradisional, tentunya harus kamu pahami bagaimana caranya kita, baik itu simplisianya kita bikin sendiri, maupun simplisianya itu kita beli dari pedagang, ya, atau dari pengepul. Nah, tentunya perusahaan-perusahaan obat tradisional banyaknya itu adalah membeli, ya, membeli dari simplisia yang ada di pasaran. Nah, apa saja yang dilakukan, ya? Jadi kalau seandainya kita bikin sendiri lebih bagus, ya. Kemarin kita sudah paham betul tanaman yang lebih baik yang digunakan itu adalah tanaman budidaya. Jadi tanaman budidaya kalau seandainya kita tanam sendiri, kita produksi sendiri dan hasilnya bakal maksimal. Bahkan hasilnya juga bagus. Nah, kalau seandainya kita membeli, ya, dari luar atau dari petani atau dari pedagang simplisia, ya, tentunya harus kita lakukan pemeriksaan dulu. Nah, tentunya pemeriksaan yang dilakukan yang harus kita perhatikan persyaratannya itu harus ada di dalam pertama Farmakope Indonesia, ya. Dalam Farmakope Indonesia ada Farmakope Herbal Indonesia. Kalau dalam bentuk senyawanya dalam bentuk ekstrak, berarti di dalam ekstrak Farmakope Indonesia dan juga Materia Medica Indonesia. Jadi harus sesuai dengan persyaratan yang ada di buku ini. Ya. Jadi inilah panduan atau acuan untuk melihat apakah simplisia itu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, ya. Jadi ini adalah buku-buku atau literatur yang diwajibkan untuk semua simplisia, ya. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan selain dari keempat buku tersebut, ya, tentunya kita harus melihat di dalam monografi. Tahu monografi? Jadi monografi itu satu-satu, ya. Misalnya daun kumis kucing, ya, monografinya dari pemberiannya bagaimana, kadar airnya bagaimana, kandungan zat aktifnya bagaimana, itulah monografi, ya. Dan juga kamu sudah lihat Farmakope Indonesia? Sudah? Sudah, Pak. Farmakope Herbal Indonesia sudah ada? Belum pernah. Ya, sekarang banyak di internet, ya, buku-buku dalam bentuk soft copy itu banyak sekali, ya. Coba silakan kamu download dan cari, ya. Termasuk Materia Medica Indonesia dalam bentuk soft copy juga ada. Jadi Materia Medica Indonesia sudah pernah lihat? Belum? Belum, Pak. Belum juga. Oke, ya. Nanti, ya, praktikum saya bawa. Untuk praktikum mungkin besok hari Rabu, ya, kamu praktikum, ya? Iya, Pak. Ya, untuk besok Rabu praktikum off dulu, ya. Saya mau memperpanjang SIM saya udah mati ini, ya. Jadi besok kita praktikumnya off dulu. Nah, Rabu depan insya Allah saya bawa deh, ya. Saya punya bukunya. Kalau mau soft copy-nya nanti saya kirimkan juga, ya. Nah, jadi saya ada Materia Medica Indonesia, Farmakope Indonesia dalam bentuk soft copy juga ada, ya. Farmakope Herbal Indonesia juga ada, ya. Nah, inilah paparannya itu apa? Jadi harus sesuai yang ada di dalam monografi buku tersebut, ya. Nah, sekarang kita perhatikan tentunya yang harus kita perhatikan untuk seluruh buku yang bersangkutan
tentunya harus memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya apa? Nah, tentunya harus diperhatikan apanya yang diperhatikan, simplisia pembanding. Nah, dalam persyaratan, kalau kita membuat suatu produk, ya, kamu nanti kalau misalnya bekerja di industri maupun baik industri farmasi maupun industri obat tradisional, industri kosmetik, atau industri makanan dan minuman, harus ada simplisia atau produk pembanding. Ya. Jadi produk pembanding ini apa? Sebagai standar, ya, yang harus nanti kita cocokkan. Dalam arti kata, simplisia ini adalah harus kita betul-betul tahu mutunya, ya. Jadi kalau untuk pembanding, kita harus bisa melihat apakah produk kita itu masih bagus apa tidak. Kamu sudah dapat teknologi farmasi? Tablet sudah? Sudah, Pak. Tablet Sudah, Pak. Oke, saya tanya. Nomor batch itu apa? Batch number. Nomor ini produksinya, sekali produksinya, Pak. Ya, jadi dalam satu kali produksi itu dikasih kode atau dikasih nomor oleh industri, dikasih kode atau nomor oleh industri supaya melihat dalam satu kali proses produksi itu apakah mutunya seragam apa tidak. Ya. Jadi kalau dalam satu kali produksi, misal kita memproduksi, kamu kemarin membuat 1 kilo, ya, 1 kilo dari tanaman, misalnya kamu ambil itu adalah dari Orthosipon stameneus folium, berarti daun kumis kucing. Daun kumis kucing, kemudian dari 1 kilo menjadi 200 gram. Nah itu kamu bikin dan kamu nanti kalau seandainya sudah masuk, kadar airnya sudah masuk dan sebagainya, kamu masukkan ke dalam kapsul. Berarti itu adalah 1 kali produksi. Berarti nomor batch-nya harus sama semua. Misalnya 200 gram, kamu masukkan ke dalam kapsul yang isinya 1 gram, berarti 500 kapsul. Ya. Berarti 500 kapsul itu nomor batch-nya harus sama. Ya. Jadi nomor batch itu adalah nanti untuk menelusuri apakah mutunya berkurang apa tidak. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Yang kalau seandainya kita melakukan pengujian, ya. Dan harus ada sampel pertinggal nanti. Jadi misalnya 500 tadi, 500 kapsul, kamu harus ada sampel pertinggal yang harus ditinggalkan di laboratorium atau di quality control. Misalnya kamu sediakan 5 atau 1:10-nya. Berarti kalau 500 berarti adalah 50 kapsul kamu harus pisahkan untuk sebagai simplisia pembanding atau sebagai nanti untuk melihat apakah ada penurunan mutunya apa tidak. Ya, nah inilah yang disebut dengan simplisia pembanding. Ya, nah kita lanjutkan selanjutnya. Ya, bagaimana caranya kita mengambil sampel pertinggal atau simplisia pembanding untuk mewakili dari pengujian. Ya. Jadi dalam pengujian simplisia yang harus diperhatikan pertama sekali adalah tidak adanya bahan organik asing
Apa saja bahan organik asing? Adanya kapang, jamur, apakah simplisianya berlendir? Apakah sudah berubah warna atau sudah berubah bau? Ya. Apakah dikerumuni oleh serangga atau dimakan oleh serangga? Jadi kalau kita menerima simplisia, kalau sudah yang pertama yang gampang itu adalah dilihat dari adanya jamur apa enggak, ya, adanya serangga apa enggak. Nah itu harus kita tolak. Nah dalam hal ini yang harus kita perhatikan ada berbagai macam cara, ya, dalam melakukan pemeriksaan mutu simplisia. Pertama adalah pemeriksaan secara organoleptik. Ya, pemeriksaan organoleptik itu bagaimana? Pemeriksaan yang disebut dengan makroskopis. Bisa dilihat dengan indera atau dengan mata. Ya. Kalau yang kedua adalah pemeriksaan mikroskopis, pemeriksaan biologi, kimia maupun fisika. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nanti kita praktikumkan. Simplisia yang kamu bikin, kamu lihat bentuk dan ukurannya, ya. Jadi makanya kemarin kita lakukan pengayakan, ya. Ayakan nomor berapa yang digunakan untuk pengayakan simplisia? 40. 40 ya. Nomor 40, ya. Harus itu ayakan nomor 40 itu adalah standar baku dalam persyaratan untuk melakukan pengayakan untuk simplisia dalam bentuk serbuk. Jadi ukurannya bagaimana? Kelihatan. Apakah serbuk halus, serbuk kasar, serbuk terbagi? Ya. Bentuknya bagaimana? Serbukkah, bentuk kristalkah, atau dalam bentuk haksel? Warnanya bagaimana? Warnanya hijau, ya, atau warnanya kuning? Jadi dilihat kalau warnanya sudah ada kerutan, nah ini yang juga ini nggak bagus, ya, kalau sudah permukaannya mengkerut, ya, permukaannya mengkerut itu apa? Terjadinya dehidrasi. Kalau simplisia terlalu kering, bahkan dia mengkerut, ini zat aktifnya tidak ada, ya. Jadi tentunya yang harus kita perhatikan di sini, ya, jangan sampai terjadinya dehidrasi pada saat proses pengeringan. Terus adanya bekas-bekas daun, nggak boleh juga, ya. Kalau daun ya harus daun, kalau akar ya harus akar, rimpang ya harus rimpang, ya. Nggak mungkin serbuk rimpang disatukan di dalam daun. Jadi nggak boleh, ya. Jadi harus diketahui, ya. Jadi ada bentuk, ada warna, terus bentuk pecahan bagian dalam, rasa dan bau, ya. Bentuk, warna, rasa dan bau. Nah, ini yang harus dilakukan. Nanti kamu cobain rasanya gimana, apakah sepat, kelat, pahit, ya. Baunya bagaimana. Jadi pemeriksaan organoleptik ini adalah pemeriksaan secara menggunakan indera manusia, ya, atau menggunakan panca indera. Yang diuji adalah bentuk, warna, rasa dan bau. Nanti ini yang terakhir, ya, di praktikum farmakognosi 1. Nah, untuk pemeriksaan ini tentunya harus digunakan tidak boleh dengan mata aja atau dengan mata kita, dengan zat perasa kita, atau dengan dengan alat penciuman kita, atau juga kalau untuk melihat bentuk dan ukuran bisa melihatnya dengan menggunakan kaca pembesar, ya.
sebagai alat bantu. Jadi bisa menggunakan lup, ya. Lup itu adalah kaca pembesar, ya. Sekarang kita lanjutkan. Pemeriksaan secara mikroskopis, ya. Tentunya di sini yang harus dilakukan adalah menggunakan alat mikroskop. Ya, kenapa harus diuji dengan mikroskop simplisia tersebut? Karena di dalam simplisia banyak zat aktif yang bisa terbaca. Banyak kandungan yang bisa kelihatan di dalam mikroskop. Contoh, sel-sel minyak di dalam minyak atsiri di dalam simplisia. Nah, itu bisa kelihatan zat aktifnya. Bagaimana kandungan amilumnya? Ya. Bagaimana kelenjar minyaknya? Adakah kalsium oksalat apa tidak? Itu kelihatan kalau kita menggunakan mikroskop. Makanya pemeriksaan mutu simplisia yang kedua, selain uji secara organoleptis atau secara makroskopis, ada juga dilakukan pengujian secara mikroskopis. Jadi harus menggunakan mikroskop untuk melihat zat aktif yang ada di dalam simplisia tersebut. Pemeriksaan mutu yang ketiga dalam pemeriksaan mutu simplisia yaitu adalah pemeriksaan secara biologi. Nah, pemeriksaan secara biologi ini bisa diukur dengan melihat aktivitas farmakologi. Nah, jadi gini ya. Jadi makanya waktu awal saya sudah bilang bahwa farmakognosi itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu farmakologi, ilmu mikrobiologi, ilmu fitokimia, ilmu elusidasi struktur. Dalam pemeriksaan biologi, ya. Jadi yang dilakukan apa di dalam pemeriksaan biologinya? Dilihat secara bisa farmakologi, bisa secara mikrobiologi, ya. Sekarang saya gambarkan pemeriksaan secara farmakologi itu bagaimana. Nah, ini yang sangat penting yang harus kamu perhatikan ya untuk kamu bisa melakukan KTI, karya tulis ilmiah. Ya, nah ini sangat penting ya, tolong diperhatikan. Oke. Jadi pemeriksaan biologi saya close dulu ini ya. Saya close, saya ini share screen untuk whiteboard. Ya. Oke, bisa diperhatikan di sini pemeriksaan secara farmakologi. Jadi misalnya kamu akan mengambil uji aktivitas untuk misalnya yang kamu ambil adalah anti kolesterol. Atau kamu melihat untuk pengujian anti diabetes. Jadi kamu sekarang sudah memikirkan nih. Saya karya tulis ilmiah mau melakukan pengujian apa? Tugas akhir kamu itu kan KTI, ya. Karya tulis ilmiah. Kamu sekarang sudah bisa berpikir. Kalau enggak kamu nanti akan gak bisa lama lulusnya kalau kamu nggak berpikir sekarang. Apa yang kamu lakukan? Tugas akhir itu adalah karya tulis ilmiah, kamu melakukan penelitian. Ya. Jadi kamu sudah lihat kan kakak-kakak kelas kamu? Seminar proposal, seminar hasil. Sudah lihat belum? Sudah nonton belum? Sudah? Belum, Pak. Kamu semester berapa? Belum. Kamu semester berapa?
Semester 4, Pak. Semester 4, Pak. Tahun semester 5 kamu sudah harus nyusun nih KTI. Kamu harus sekarang sudah bisa ngancang-ngancang. Ya. Misalnya yang untuk obat anti diabetes yang terkenal apa? Yo, Mengkudu. mengkudu. Oke. Mengkudu ya. Mengkudu kamu ekstrak. Ya. Mengkudu ini kamu ekstrak, ya. Ini kok. Mengkudu kamu ekstrak. Setelah kamu ekstrak, kamu bikin dalam bentuk konsentrasi. Misalnya ini 10% ekstrak mengkudu, 20%, atau boleh 30%. 10 tambah 20, 30, tambah 20, 50, tambah 20, 70, tambah 20, 90, 90. Nah, ini untuk KTI kamu nih, ya. Nah, nanti ekstrak ini yang akan kita uji 10, 30, 50, 70, 90. Kita lakukan pengujian uji anti diabetes. Kita ambil dari ekstrak ini, nanti yang kita lihat yang akan kita masukkan ke dalam tikus putih. Ya. Jadi tikus misal, jadi uji anti diabetesnya tikus putih, kita beri dia, kita tambahkan dia supaya naik kadar gulanya. Jadi ini tikus yang kita gunakan. Nanti tikus ini sudah mengidap diabetes. Jadi kadar gula darahnya kita naikkan dulu. Tikus-tikus ini kadar gula darahnya kita naikkan. Setelah kadar gula darahnya dinaikkan, ya, barulah nanti 10% ini kita masukkan. Kita ekstrak ini kita masukkan ke tikus. Yang 20%. Nah, tikusnya ini nanti ada perhitungannya. Ya. Berapa jumlah tikus yang kamu gunakan? Nanti kelihatan apakah ada penurunan terhadap ekstrak yang dimasukkan ke dalam tikus. Nah, itulah pengujian secara preklinis. Kalau untuk obat tradisional. Nanti dilihat apakah setelah ditambahkan ekstrak, adakah penurunan kadar gula darahnya enggak di dalam tikus tersebut. Nanti ternyata yang paling bagus itu, yang lebih cepat menurunkan kadar gula darahnya adalah dalam bentuk sediaan, dalam bentuk apa? Ekstrak 70% misalnya. Oh, 70%. Yang paling bagus, dia menurunkan kadar gula darah di dalam tikus. Ya, hewan percobaannya tikus. Nanti setelah itu penelitian ini bisa dilanjutkan lagi buat adik kelas kamu. Oh, bagusnya dibikin sediaan apa ya ini? Ekstrak dari mengkudu ini. Oh, dibikin dalam bentuk sediaan sirup. Ya. Nah, jadilah suatu produk. Jadi ini secara farmakologi. Jadi ekstrak ini dimasukkan ke dalam hewan uji. Dilihat apakah efektif atau tidak. Ya, ini secara farmakologi. Kamu bisa nanti melakukan karya tulis ilmiah begini. Nah, ini secara farmakologi. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, ini untuk kamu penelitian nanti tugas akhir semester 5. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Ya.
Jadi kamu nanti biar nggak lama ya, kamu kuliahnya cepat selesai ya. Nah ini secara farmakologi dilihat efektivitasnya. Kalau secara mikrobiologi yang dilakukan apa? Aktivitas, bukan efektivitas, tapi aktivitas. Jadi nanti kalau efektivitas, kita lihat di sini sebentar, ini warna merah. Oke. Untuk aktivitas secara mikrobiologi berarti adalah mikroorganisme yang kita gunakan. Jadi yang kita gunakan, kamu udah dapat mikrobiologi? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah dapat mikrobiologi. Sudah pengujian. Oke. Nah ini, kamu sudah praktikum belum? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah bisa bikin media agar? Sudah, Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, iya, Pak. Pak. Nah ini media agar. Ya. Nanti untuk media agar ini ya, nanti ditumbuhkan, kamu tumbuhkan bakteri ya. Bakteri kamu tumbuhkan di sini ya. Bakteri sebentar ya, mana ini. Bakteri nanti akan kamu tumbuhkan. Setelah bakteri kamu tumbuhkan dalam media agar, bakteri yang kamu gunakan misalnya bakteri Staphylococcus aureus atau Streptococcus lactis, ya, atau bakteri misalnya Salmonella typhosa. Ya, misalnya bakteri Salmonella typhosa itu adalah bakteri penyebab tipes. Ya. Nah, sekarang bakterinya sudah kita, misalnya kita uji aktivitas dari bakteri Salmonella typhosa terhadap ekstrak cacing. Ya, paham ya? Terhadap ekstrak cacing. Nah, sekarang cacing kita ekstrak. Setelah cacing kita ekstrak, kita bikin kayak tadi lagi. Ya. Misalnya cacing nih ya. Nih. Ini ekstrak cacing. Nah, ini ekstrak cacing. Cacingnya kita masukkan di sini. Berapa? Ini kita menggunakan metode cakram. Ya. Kalau metode sumur tahu kan? Dibolongin media agarnya. Kalau ini metode cakram. Ini untuk 10%, ya. 10%. Ini terlalu besar ya, sebentar. Ya, ini 10%. Ini 20%. Kandungannya apanya, ekstraknya ya. 20%. Ini 30. Berarti 30 gram dalam 100 mili, ya. Ekstraknya itu. Nah, ini 40%. Nah, sekarang bagaimana kita melihat aktivitas dari ekstrak cacing tersebut bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri Salmonella typhosa yang ada di dalam media agar. Paham ya sampai sini maksud saya? Paham nggak? Paham nggak? Paham, Pak. Oke.
Nah, bagaimana aktivitasnya? Otomatis dilihat adalah apanya? Sini. Apa nanti bakteri yang di sini berapa zona bening? Ya. Zona beningnya berapa? Misal di sini. Zona beningnya mana yang lebih besar? Misalnya di sini dia lebih besar, ya. Ini lebih, aduh hapus ya. Susah ya kalau di papan tulis saya lebih gampang ini menjelasin. Kalau online ini ya begini harus paham betul caranya. Ya. Yang dilihat apanya? Zona bening. Berapa zona beningnya yang paling tinggi? Yang paling banyak? Ya. Zona beningnya, misalnya ini pendek. Ya. Ini panjang, ya. Nah, ini pendek lagi. Berarti yang kalau di sini yang ini 10, 20, 30, 40. Berarti yang paling besar aktivitasnya yang mana? Yang paling besar. 10, 20, 30, 40. Yang mana? 30, Pak. Ya, 30. 30. Berarti yang 30%. Nah, ini ya. Yang 30% inilah ya. Yang apa? Yang betul-betul dia memiliki apa ini? Nah, ini. Yang memiliki zona bening atau yang memiliki aktivitas antibakteri yang lebih besar. Nah, makanya dibikin apa ya cacing ini ya? Dibikin dalam bentuk sediaan apa yang lebih bagus? Ya, dibikin dalam bentuk simplisia kering aja. Gitu ya. Nah, udah kan? Udah paham kan? Paham, Pak. Bisa ya? Nah, kamu KTI kamu udah bisa menggambar kamu itu. Kamu mau melakukan penelitian apa ya? Misalnya uji anti kolesterol. Nah, tikusnya juga kamu masukin, kamu naikin dulu kolesterolnya. Kolesterolnya bisa kamu naikin pakai apa? Kamu cekokin misalnya tikusnya pakai kuning telur dari telur puyuh. Telur puyuh itu kuning telurnya itu bisa menaikkan atau meningkatkan kolesterol. Ya, setelah naik kolesterolnya barulah kita cekokin ekstrak apa yang bisa sebagai anti kolesterol. Tanaman apa? Ya. Nah, itu juga udah jadi satu penelitian. Ya. Jadi nanti kamu biar nggak pusing lagi. Biasanya kalau sudah kamu semester 5, semester 6 itu kan kamu kan KTI ya, bingung mau nyari apa. Sekarang sudah punya ancang-ancang ya. Nah, jadi itu ya. Jadi bisa diperiksa mutunya dengan secara farmakologi maupun secara mikrobiologi ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan secara fisika dan kimia ya. Jadi pemeriksaan kimia apa saja yang kita lakukan? Nah, untuk pemeriksaan kimia kita lakukan Rabu depan ya. Jadi kita lakukan itu Rabu depan, yaitu kita melakukan screening fitokimia. Jadi screening fitokimia itu adalah identifikasi pendahuluan di unit 2 ya, di modul. Jadi kita bisa melihat reaksi warna, bisa menggunakan reaksi, nanti menggunakan reaksi Lieberman, Burchard, ya. Atau kita bisa melihat kalau secara karbohidrat bisa menggunakan reaksi Fehling, ya. Terus itu reaksi Mollis, ya. Terus untuk saponifikasi atau saponin atau lipid, kandungannya lipid bisa dilihat dengan metode penyabunan dan metode bilangan iodium. Nah, ini pemeriksaan kimia. Ya. Jadi nanti kamu lakukan pemeriksaan kimia. Jadi untuk melihat zat aktifnya kita uji alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, fenol, dan saponin. Selanjutnya adalah pemeriksaan secara fisika.
Yaitu dilihat bobot jenis. Bobot jenis apa? Alatnya yang digunakan? Bobot jenis. Ayo, bobot jenis apa yang digunakan? Di kimia dasar sudah belajar. Di praktikum fisika juga udah belajar. Apa bobot jenis? Di farmasetika juga udah belajar untuk sediaan larutan oral. Piknometer bukan Pak? Apa? Piknometer. Iya, betul Umul ya, piknometer ya. Piknometer, jadi ini bobot jenis kalau untuk melihat apa? Kekentalannya ya. Kekentalan dari ekstraknya bagaimana? Terus kelarutannya bagaimana juga? Fluoresensinya ya. Indeks bias, titik beku, titik leleh dan kadar air. Nah, ini ya. Jadi kadar air yang kemarin kita lakukan praktikum termasuk ke dalam pemeriksaan secara fisika ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Kalau bagaimana caranya kita melihat atau memisahkan kandungan senyawa di dalam simplisia tersebut, bisa kita lakukan kromatografi kolom, kromatografi kertas, lapis tipis, dan kromatografi gas ya. Jadi ini caranya kita melihat kandungan senyawa dan kita pisahkan. Jadi senyawa betul-betul kita harus tahu betul-betul murni. Nah, ini untuk farmakognosi 2 nanti ya. Kita lakukan kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis. Estetik belum punya, GC itu belum punya atau gas kromatografi. Dan kita lakukan hanya kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis. Jadi ini pemisahan senyawa dari bahan-bahan organik atau bahan-bahan anorganik bisa digunakan kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis untuk melihat kandungan senyawa kimia yang ada di dalam simplisia yang kita ekstrak. Ya. Jadi ini nanti kita lakukan di farmakognosi 2 ya. Kalau masih kuliahnya sama saya berarti nanti melakukannya sama ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan tidak untuk pemeriksaan mutu simplisia? Jadi pemeriksaan mutu itu ada uji organoleptik, ada uji mikroskopis, ada uji secara biologi, uji secara kimia, dan uji secara fisika. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak, saya ingin bertanya. Ya. Bapak misalnya nih, satu daun itu berkhasiatnya buat kolesterol, terus demam, terus diabetes. Nah, itu ngujinya tuh semuanya atau yang paling spesifik aja, Pak? Yang paling spesifik, yang zat aktifnya yang paling banyak. Emang di dalam satu simplisia atau di dalam satu daun itu banyak manfaat. Kita ambil yang paling banyak. Contoh, ya, misalnya dia kegunaannya adalah sebagai antioksidan. Antioksidan dia juga kegunaannya sebagai anti diabetes. Dia juga kegunaannya sebagai antikoagulan. Dia juga kegunaannya sebagai antihipertensi. Kira-kira yang mengandung antioksidan yang paling banyak adalah kandungan dari flavonoid. Berarti kita ambil yang zat aktif yang paling banyak. Itulah yang kita uji. Ya. Karena di dalam simplisia itu ada alkaloid, ada flavonoid, ada tanin, ada steroid, ada fenol, ada saponin. Jadi yang mana yang akan kita ambil? Bahwa dia memiliki sebagai anti diabetes yang paling bagus atau sebagai antioksidan yang paling bagus. Itu ya, Afsa ya. Jadi diambil yang paling banyak. Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Bapak, Ya. mohon maaf untuk laporan praktikum yang penyusutan kadar itu kan per kelompok ya, Pak?
itu diupload di kampusnya perwakilan saja atau masing-masing, Pak? Kemarin udah saya jelaskan. Jadi masing-masing semuanya mengerjakan. Ya. Jadi semuanya mengerjakan sesuai dengan kelompok-kelompoknya, ya. Jadi misalnya kamu dapatnya daun apa kemarin? Daun apa kamu dapat? Ubi jalan. Ya? Salam dan Oh. ubi jalan. Daun salam, ya. Jadi kamu yang kerjain yang daun salam. Ya, tergantung kelompok kamu, tapi kerjain satu-satu, ya. Semuanya mengerjakan. Ya. Oke, ada lagi? Ya, kalau nggak ada, Selasa depan kuis, ya. Soalnya tanggal 19 April kamu sudah UTS, ya. Jadi materinya nanti saya cek kembali apakah masih kurang apa tidak, ya. Nanti kamu pelajari, hari Selasa depan kita kuis, ya. Oke, baik, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, untuk Rabu besok praktikum off dulu ya. Saya mau perpanjang SIM dulu, SIM saya sudah mati ya. Oke. Iya, Pak. Jadi besok nggak ada praktikum ya. Untuk perkuliahan kali ini cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ya.